Emirates Stadium kembali bergemuruh. Jika ada yang meragukan mentalitas Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini, maka pertandingan malam tadi adalah jawaban yang paling lantang, tegas, dan menakutkan bagi para rival. Menjamu Aston Villa, tim yang musim ini dikenal sebagai pembunuh raksasa di bawah asuhan Unai Emery, Arsenal tidak sekadar menang, mereka mendominasi. Skor telak 4-1 menjadi bukti sahih bahwa meriam London sedang tidak main-main. Mengutip laporan dari mistar.id dan bola.net, kemenangan besar ini memastikan satu hal krusial. Arsenal masih aman, nyaman, dan dingin di puncak klasemen sementara. Ini adalah statement win. Sebuah pernyataan keras, seperti yang dianalisis oleh pengamat di bola.com, bahwa Arsenal siap berlari hingga garis finish. Tapi, kemenangan ini tidak diraih tanpa harga mahal. Di balik pesta gol Gabriel Jesus dan kawan-kawan, ada awan mendung yang menyelimuti Emirates. Sang jenderal, Declan Rice terlihat bermasalah. Ada kontroversi VAR yang mewarnai gol ketiga, dan ada kembalinya ketajaman sang striker yang lama hilang. Pada video kali ini, kita akan membedah tuntas. Dari taktik bola mati yang mematikan, kontroversi wasit, hingga kondisi terkini Declan Rice yang bikin Arteta was-was. Simak sampai habis, karena kita akan membahas kemenangan Arsenal versus Aston Villa. Mari kita masuk ke bedah pertandingan. Berdasarkan ulasan dari Radar Bangsa dan bola.net, Mikel Arteta mengaku sangat puas. Kenapa? Karena Aston Villa bukan tim sembarangan. Tapi malam tadi, Arsenal membuat Villa terlihat seperti tim mediocre. Apa kuncinya? Salah satu catatan menarik yang diulas oleh bola.net adalah bola mati alias set piece. Arsenal musim ini bertransformasi menjadi monster dalam situasi bola mati. Dalam laga melawan Villa, kita kembali melihat bagaimana efektivitas corner kick dan free kick menjadi senjata pemecah kebuntuan. Jelas terlihat, Nicolas Jover, pelatih set piece Arsenal, punya andil besar. Gol-gol yang tercipta bukan kebetulan, tapi hasil skema yang dilatih berulang-ulang. Aston Villa yang biasanya rapi, dibuat panik setiap kali bola melambung ke kotak penalti. Selain itu, dominasi lini tengah sangat terasa. Aliran bola cair, pressing yang dilakukan Odegaard dan kawan-kawan membuat Villa tidak bisa mengembangkan permainan. Skor 4-1 bukan keberuntungan, itu adalah manifestasi dari dominasi taktik yang superior. Di tengah pesta gol ini, ada satu cerita emosional yang tidak boleh kita lewatkan. Sorotan utama tertuju pada nomor punggung 9, Gabriel Jesus. Lama menepi karena cedera dan sempat kesulitan menemukan ritme, malam tadi Jesus akhirnya pecah telur. Mengutip laporan khusus dari bola.net, ini adalah gol perdana Jesus pasca cedera yang panjang. Kenapa gol ini penting? Bukan hanya soal angka di papan skor. Gol ini penting bagi psikologis Jesus dan variasi serangan Arsenal. Kita tahu, Kai Havertz bermain bagus belakangan ini. Tapi Jesus menawarkan sesuatu yang berbeda, kekacauan. Lihat bagaimana proses golnya. Insting pembunuhnya telah kembali. Pergerakannya tanpa bola membuka ruang bagi rekan-rekannya. Gol ini adalah pesan bagi Arteta. Saya masih ada, dan saya siap bertarung untuk posisi inti. Bagi fans Arsenal, melihat Jesus kembali tersenyum dan melakukan selebrasi teleponnya adalah angin segar menjelang periode krusial akhir musim. Lini depan Arsenal kini punya kedalaman yang menakutkan. Namun, bukan Liga Inggris namanya jika tanpa drama dan perdebatan. Kemenangan telak ini menyisakan satu tanda tanya besar, khususnya pada proses gol ketiga Arsenal. Berdasarkan analisis dari bola.net, gol ini sempat memicu protes keras dari kubu Aston Villa. Ada dugaan pelanggaran atau offside dalam proses build-up serangan tersebut. VAR sempat melakukan pengecekan yang cukup lama, membuat seisi stadion menahan nafas. Mari kita bedah. Kubu Villa merasa ada dorongan atau posisi yang tidak sah. Namun, wasit dan VAR memutuskan gol tetap sah. Penjelasannya mengacu pada phase of play atau fase permainan. Wasit menilai insiden yang dipermasalahkan terjadi sebelum fase serangan utama atau dianggap kontak yang minim atau soft contact. Gol ini krusial karena membunuh harapan Villa untuk bangkit. Saat skor menjadi 3-1 atau 3-0 saat itu, mental lawan runtuh. Meski kontroversial, bagi Arsenal, ini adalah Rizky anak soleh. Tapi bagi penikmat taktik dan aturan,
Ini adalah momen yang menarik untuk diperdebatkan. Apakah menurut kalian itu sah? Tulis di kolom komentar nanti ya. Di balik euforia kemenangan besar Arsenal atas Aston Villa, ada satu hal yang membuat senyum Mikel Arteta sedikit tertahan. Kabar yang membuat fans Arsenal di seluruh dunia menahan napas. Kondisi Declan Rice. Sang jenderal lapangan tengah, pemain termahal dan mungkin pemain terpenting Arsenal musim ini, terlihat mengalami masalah. Laporan dari bola.net menyudutkan bahwa Rice membuat Arsenal was-was. Arteta buka suara soal ini. Ia mengkonfirmasi ada masalah pada lutut Rice. Meski Rice masih bisa berjalan, namun ditarik keluarnya sang gelandang bukan sekedar taktik, tapi pencegahan. Arteta bilang, kita harus memeriksanya. Dia merasakan sesuatu. Kalimat merasakan sesuatu pada lutut adalah horor bagi pesepak bola. Namun ada sisi positifnya. Dalam artikel 5 pelajaran dari duel Arsenal versus Villa, disebutkan bahwa Arsenal mampu menunjukkan dominasi tanpa Rice di sisa laga. Tapi, mari jujur, Arsenal tanpa Rice dalam jangka panjang adalah masalah besar. Kemenangan ini terasa manis, tapi kesehatan Rice adalah prioritas utama untuk sisa musim ini. Terlepas dari cedera Rice, satu hal yang pasti, mentalitas Arsenal telah berubah. Dulu, Arsenal mungkin akan panik jika lawan menekan. Tapi, malam tadi, seperti dikutip dari bola.net, mental pemenang Arsenal mulai terbentuk sempurna. Mereka tenang, mereka kejam, dan mereka lapar. Mikel Arteta dalam wawancaranya dengan bola.net dan Radar Bangsa menegaskan ambisinya. Ia tidak peduli dengan hasil Liverpool atau Manchester City. Fokusnya hanya satu, sapu bersih sisa laga. Pernyataan ini bukan arogansi, tapi kepercayaan diri. Kemenangan 4-1 atas tim sekelas Aston Villa adalah bukti bahwa Arsenal siap menjadi juara. Mereka punya pertahanan solid, bola mati mematikan, striker yang kembali tajam, dan mentalitas baja. Kini, bola ada di tangan Arsenal. Puncak klasemen masih milik mereka. Aston Villa sudah dihancurkan. Namun ujian belum selesai. Cedera Declan Rice akan menjadi fokus berita dalam 24 jam ke depan. Apakah Arsenal bisa mempertahankan performa gila ini tanpa sang jenderal jika ia harus absen? Atau justru kedalaman skuad Arsenal akan membuktikan kualitasnya? Satu hal yang pasti, Premier League makin panas. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam 18 menit ini. Jangan lupa like video ini jika kalian puas dengan kemenangan Arsenal. Dan subscribe agar tidak ketinggalan update kondisi Declan Rice selanjutnya. Come on you Gunners!